Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Triani dengan NIM 22151010. Saya akan mempresentasikan analisis bahaya kerja pada artikel identifikasi potensi bahaya kerja dan pengendalian dampak di unit produksi palm kernel crushing PT Wilmar Cahaya Indonesia Pontianak tahun 2014. Daftar isinya yang pertama itu tugasnya adalah analisis jenis bahaya kerja apa saja yang ada, jelaskan sumber bahaya kerja tersebut berdasarkan proses kerja, jelaskan metode apa yang digunakan untuk mengidentifikasi bahaya, jelaskan pengendalian dampak, berikan analisis kekurangan dari penelitian tersebut, serta berikan apa yang harus dilakukan. Yang pertama adalah analisis jenis bahaya kerja. Analisis yang sudah saya dapatkan yang pertama itu adalah potensi bahaya kimia, fisika, biologi, ergonomik, dan psikologi. Yang kedua, sumber bahaya kerja. Antara lain itu potensi bahaya kimia yang terdapat pada palm kernel crushing adalah penggunaan soda kaustik yang bersifat korosif, pajanan fume dalam bentuk fisik yang disebabkan oleh pengelasan dan pajanan debu. Jadi setelah saya baca-baca, saya mendapatkan inilah hasilnya. Yang kedua itu potensi bahaya fisik yang terdapat pada fisika yang terdapat pada palm kernel crushing adalah kebisingan dari mesin dan alat produksi, suhu lingkungan yang panas, pencahayaan yang kurang, getaran yang disebabkan oleh alat kerja, radiasi yang disebabkan sinar dari pengelasan. Selanjutnya adalah potensi bahaya biologi yang terdapat pada palm kernel crushing adalah kondisi sarana air bersih, kakus, dan tempat pembuangan sampah. Selanjutnya itu potensi bahaya ergonomi yang terdapat pada palm kernel crushing adalah posisi kerja yang tidak ergonomis. Selanjutnya, bahaya psikologi yang terdapat pada palm kernel crushing adalah jam kerja, malam, dan beban kerjanya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu metode yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan itu adalah pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. Objek penelitian ini adalah aktivitas pekerja dan lingkungan kerja pada proses produksi yang ada di PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. Pemilihan sampel dilakukan melalui teknik purposive sampling, yaitu data diambil dengan menggunakan wawancara secara mendalam terhadap sumber data dengan pertimbangan tertentu. Sampel penelitian ini adalah 8 sampel yang terdiri dari assistant manager, supervisor, dan 6 pekerja lainnya. Yang keempat itu pengendalian dampak terhadap seluruh potensi bahaya yang ada. Yang pertama itu pengendalian dampak potensi bahaya kimia. Pengendaliannya itu administratif berupa pelatihan, pengurangan pajanan, tanda bahaya, dan pengendalian alat pelindung diri berupa penggunaan masker untuk pajanan debu, goggles atau sarung tangan untuk pajanan bahan kimia berbahaya, welding mask dan welding glove untuk pajanan fume. Selanjutnya itu dampak potensi bahaya fisik, yaitu administratif juga berupa pelatihan, pengurangan pajanan, dan pengendalian alat pelindung diri berupa penggunaan earplug untuk kebisingan, sarung tangan untuk getaran, welding glove dan welding mask untuk radiasi. Selanjutnya ada pengendalian dampak potensi bahaya biologi, pengendalian administratif juga berupa pelatihan, dan sama ergonomi dan psikologi juga berupa pelatihan. Selanjutnya itu analisis kekurangan dari penelitian dan berikan apa yang harus dilakukan untuk melengkapi kekurangan tersebut. Yang saya sarankan ini adalah itu yang pertama kekurangannya itu metode sampling terbatas. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan hanya 8 sampel yang terdiri dari manajer, supervisor, dan pekerja. Hal ini dapat membatasi representativitas data yang diperoleh sehingga hasilnya mungkin tidak mencerminkan kondisi keseluruhan di perusahaan. Jadi uh, dia hanya dia hanya mewawancara itu sampelnya hanya 8 orang, sedangkan menurut saya itu tidak efektif. Selanjutnya ada pendekatan kualitatif, itu pendekatan kualitatif saja. Penelitian ini bersifat kualitatif yang berarti data yang diperoleh mungkin bersifat subjektif
dan tidak dapat digeneralisasi. Tidak adanya data kuantitatif dapat mengurangi kekuatan temuan. Yang ketiga itu kurangnya analisis jangka panjang. Penelitian tidak mencakup analisis jangka panjang mengenai dampak dari potensi bahaya yang diidentifikasi dan efektivitas langkah-langkah pengendalian yang diterapkan. Yang keempat itu fokus terbatas pada lingkungan kerja. Penelitian ini lebih banyak berfokus pada bahaya fisik, kimia, sementara bahaya biologi, ergonomi, dan psikologi mungkin tidak dieksplorasi secara mendalam. Itu kenapa tadi di sini di nah di sini itu di bagian pengendaliannya itu sama ya, yaitu berupa pelatihan. Padahal kalau kita dikaji ulang mungkin lebih banyak pengendalian yang enggak semuanya administratif. Pasti ada kalau kita enggak cuman wawancara 8 orang itu aja. Lanjut, ini untuk melengkapi kekurangan ya, selain yang saya omongin tadi, selain yang saya jelaskan, yaitu pertama perluasan sampel. Nah, seperti yang saya bilang tadi, lakukan penelitian dengan jumlah sampel yang lebih besar dan beragam, termasuk pekerja dari berbagai level dan departemen untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang potensi bahaya di seluruh perusahaan. Yang kedua, menggunakan metode campuran, menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan data yang lebih objektif dan dapat digeneralisasi. Tadi kan cuma pakai kualitatif, jadi saya sarankan untuk memakai, sorry, untuk memakai metode kuantitatif juga agar mendapatkan data yang lebih objektif dan dapat digeneralisasi. Misalnya survei dapat dilakukan untuk mengumpulkan data kuantitatif tentang kecelakaan kerja dan kesehatan pekerja. Yang ketiga itu adalah analisis jangka panjang. Melakukan studi lanjutan untuk mengevaluasi dampak dari langkah-langkah pengendalian yang diterapkan dalam jangka waktu tertentu, serta untuk memantau perubahan dalam kesehatan dan keselamatan kerja. Yang keempat itu eksplorasi lebih dalam pada semua jenis bahaya, seperti yang saya katakan tadi, karena dia lebih berfokus pada bahaya ini. Nah, di sini dia tuh lebih fokus pada bahaya fisik dan kimia. Jadi saran saya itu ya lebih eksplorasi lagi lah. Jangan cuma itu aja karena bahaya itu bisa datang dari mana saja. Selanjutnya itu terhadap bahaya biologi, ergonomi, dan psikologi, serta bagaimana faktor-faktor ini berinteraksi dengan bahaya fisik dan kimia. Yang kelima itu pelatihan dan kesadaran. Menyediakan pelatihan rutin bagi pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta meningkatkan kesadaran tentang bahaya yang ada dan cara menghindarinya. Baik, sekian dari presentasi dan hasil analisis yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.